bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang luka bakar. Luka bakar itu kan biasa penyebabnya bisa banyak macam tuh. Ya paling banyak ya kebakar, kena minyak, kena sinar matahari cuman bisa bikin luka bakar. Nah ini kita akan coba menjelaskan sebenarnya luka bakar itu apa dan ada beberapa pembagiannya nggak sih? Jadi luka bakar adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas. Jadi benda panas itu apa aja sih? Bisa karena api, air panas, ataupun karena uap panas. Nah, kenapa sih kita penting banget nih buat tahu tentang luka bakar ini? Karena penanganan luka bakar itu berbeda-beda dok. Jadi walaupun sama judulnya luka bakar, tapi penanganannya berbeda-beda. Kenapa? Karena luka bakar itu ada derajat-derajatnya kalau di kedokteran itu. Nah, derajat yang pertama itu biasanya kalau kerusakannya hanya di lapisan kulit luar, jadi cuma di epidermis aja. Nah, kalau yang derajat 2, dia itu lebih dalam, bisa sampai ke lapisan kulit yang disebut dermis. Nah, kalau derajat 3 itu yang paling parah, kerusakannya bisa mencapai lapisan lemak. Jadi benar-benar dalam banget tuh, pemulihannya lebih lama. Derajat ini juga menentukan gimana cara penanganannya ya dok ya. Cara penanganan yang paling sama adalah ya harus dilepaskan atau dihindarkan dari benda yang menyebabkan si membakar tadi. Nah, kita bahas nih kalau dari paling ringan kayak misalnya luka kena minyak. Sebenarnya itu yang idealnya adalah ngeredainnya di air yang mengalir. Sebenarnya kenapa air mengalir? Karena kalau misalnya kita cuman menggunakan air misalnya satu kobokan, itu jadi udah perantara antara panasnya yang ngademinnya tuh udah hilang ya dok ya. Terus yang paling sering juga orang-orang itu pakai odol, pakai madu. Sebenarnya itu ya nggak bilang 100% salah buat ngademinnya, bener. Cuman satu secara sterilitasnya, kemudian juga secara dari penanganan panasnya kan nggak maksimal. Kemudian kalau misalnya luka bakar yang derajat berat, umumnya yang menyebabkan meninggal itu justru karena kekurangan cairan ya dok ya? Betul, jadi karena luka bakarnya terjadi penguapan ya dok ya? Betul. Nah jadi emang penanganannya kalau udah masuk derajat 2 atau bahkan yang derajat 3 itu kita harus benar-benar concern ke pencairan. Makanya itu sudah tidak bisa dirawat di rumah ya dok ya. Makanya kita perlu langsung segera tindakan ke rumah sakit untuk menangani si cairannya, sama ya tentu dari segi menghindari dari segi infeksi, kemudian dari komplikasinya kita harus itu. Mungkin kita kalau secara orang awam nggak perlu sampai tahu apakah ini udah sampai derajat apa nih, tapi seenggaknya kalau misalnya baru kena minyak panas cuman terciprat sedikit, itu kan termasuk luka bakar derajat ringan tuh. Kalian masih bener. Bisa penanganan utama dulu tuh di rumah. Betul. Dengan mendinginkan luka ya, tapi tetap harus dipilih tuh obatnya apa sih, jangan sembarang langsung dikasih pasta gigi ataupun tepung dingin atau bahkan madu. Kan kita bukan mau bikin kue ya kan. Sama yang penting jangan main-main deket minyaknya lagi ya, dia harus dipindahin ya. Nanti kalau masih main-main di minyak nanti kesiram, bukan keciprat. Betul. Dan kalau misalnya memang udah derajatnya lebih tinggi, jangan ragu-ragu untuk langsung pergi ke dokter untuk mendapatkan jangan ditunda-tunda karena luka bakar banyak loh yang menimbulkan kematian. Betul sekali. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Pamit.